Pernah dengar istilah Satrio Piningit atau Ratu Adil? Dalam legenda Jawa, Satrio Piningit adalah tokoh keramat yang kelak menjadi pemimpin adil nan sakti. Ia muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya, Raja Kediri abad ke-12, serta dalam karya Ranggawarsita, Pujangga Surakarta abad ke-19. Menurut catatan, Jayabaya meramalkan seseorang dari keturunan keluarga kerajaan, Majapahit, akan bangkit jadi pemimpin Nusantara. Bayangkan, seorang ksatria tersembunyi yang awalnya merana dan tak dikenal, tapi kelak berperan mengubah dunia. Legenda ini tak hanya dianggap dongeng semata, bahkan Wikipedia menyebut Satrio Piningit sebagai figur apokaliptik Nusantara yang suatu saat memimpin dunia dari Jawa. Dinamika ramalan Satrio Piningit punya kesamaan dengan mitos apokaliptik global, layaknya kedatangan Mesias atau Imam Mahdi. Namun dibalut nuansa budaya Jawa. Ranggawarsita bahkan menuliskan bait terkenal tentang zaman edan. Zaman edan, yan ora edan ora keduman, nanging sanajan edan, isih eling lan waspada. Artinya, di zaman gila ini, kita harus tetap ingat dan waspada. Ungkapan ini kerap dikutip saat norma sosial semakin goyah. Jadi ramalan, Satrio Piningit muncul justru di zaman edan, masa kekacauan nilai dan krisis global, sebagai simbol harapan keadilan. Menurut literatur Jawa, kemunculan Satrio Piningit dipicu oleh berbagai malapetaka dan ketidakadilan. Dalam Serat Kalatida, karangan Ranggawarsita, tergambar jelas kondisi dunia kacau karena artati uang, nistana, kemelaratan, dan jutia, kriminalitas. Singkat kata, korupsi, nepotisme, dan bencana alam melanda. Nubuatan Jayabaya juga mencatat, hukuman raja tidak adil, banyak yang berpangkat jahat, kelakuan ganjil, yang baik terkucil, lebih baik menipu. Semuanya mencitrakan zaman edan yang parah, memacu kerinduan rakyat akan pemimpin baru yang adil. Lalu, apa sebenarnya tanda zaman edan di era modern kita? Bumi kini mengalami perubahan drastis. Konflik politik tak kunjung selesai. Kesenjangan kaya miskin melebar, dan bencana alam semakin sering. Katakanlah pandemi, krisis iklim, hingga polarisasi sosial. Bukankah semua ini ciri-ciri zaman edan? Para ahli menyebut, fenomena global seperti krisis, iklim dan kekacauan, nilai sebagai zaman edan kontemporer. Misalnya, ungkapan Ranggawarsita zaman edan, masih eling lan waspada, kini sering dikutip untuk menggambarkan disrupsi zaman modern. Beberapa tanda-tanda era kacau yang relevan dengan ramalan. Polarisasi sosial, ketidakadilan merajalela, kelompok elit makin kaya, yang benar sering tersingkir. Krisis ekonomi, inflasi tinggi, pengangguran, mental tertipu karena tipu muslihat demi uang, artati. Bencana alam berulang, gempa, gunung meletus, banjir besar kerap terjadi tanpa henti, moral runtuh, kasus korupsi besar, etika bisnis amoral, agama dan nilai tradisi seperti dibabat habis. Kita bisa bayangkan, situasi begini memicu ketakutan, sekaligus kerinduan akan pemimpin pengubah. Disinilah emosi dan harapan publik tertaut ke narasi. Satrio Piningit, siapa yang layak menjadi penyelamat? Rasa penasaran muncul. Apakah benar seorang ksatria tersembunyi bakal tampil? Ramalan Jayabaya memberi bayangan jelas soal siapa Satrio Piningit itu. Dia digambarkan keturunan Majapahit, raja adil dari garis Raja Nusantara dulu, bijaksana dan jujur, pemimpin cerdik, benar, dan beretika, memiliki sifat hasta brata, 8 kekuatan simbolis,
miskin, dan tertekan. Uniknya, selama hidup ia akan mengalami penderitaan, sering dipermalukan. Miskin diberi julukan Satrio Wiragung karena ketulusan dan kesederhanaan. Pahlawan revolusi bukan presiden atau raja biasa. Dia memimpin semacam revolusi besar tanpa pilih or dorong, tidak melalui pemilu. Jadi Satrio Piningit awalnya tampak lemah dan tersembunyi. Bisa jadi seorang petani sederhana atau pekerja biasa, tidak dikenal elit. Namun ia memiliki visi besar tentang keadilan. Seperti dalam cerita Budak Angon yang dikisahkan rakyat Sunda, sesosok penggembala sederhana sebenarnya adalah Satrio Piningit yang menyiapkan munculnya Ratu Adil. Menariknya, rakyat Jawa banyak percaya perubahan besar justru datang dari bawah. Figur tak terduga yang tiba-tiba muncul di saat genting. Bayangkan adegan dramatis ini. Bencana alam dan konflik global semakin hebat. Ekonomi dunia ambruk, situasi mencekam. Banyak orang merasa takut. Tiba-tiba muncul sekelompok orang yang menyelamatkan. Orang-orang kecil, mungkin relawan kemanusiaan tiba-tiba di tengah krisis. Perlahan, muncullah nama seorang pemuda atau pria paruh baya misterius. Dia tidak punya gelar tinggi, bahkan mungkin disebut anak desa atau abdi negara biasa. Dia hanya sosok sederhana, tapi punya keberanian dan kebaikan luar biasa. Menurut ramalan, inilah Satrio Piningit. Skenarionya begini. 1. Krisis global melonjak. Dunia porak-poranda. Bencana alam dahsyat dan kerusuhan politik tak terbendung. Zaman edan mencapai puncak. 2. Kerinduan pemimpin. Rakyat lelah dan resah. Dari petani sampai pekerja kota, semua berharap sosok ajaib muncul membimbing. 3. Kemunculan misterius. Dalam kekacauan itu, Satrio Piningit mulai dikenal lewat tindakan kecil, membantu orang, berikan solusi. Ia tidak dicari, justru muncul tiba-tiba di titik genting. 4. Revolusi gagasan. Karismanya menyebar. Ia menjadi simbol harapan kolektif, mengobarkan semangat perlawanan damai melawan ketidakadilan. 5. Proklamasi keadilan. Akhirnya, di saat tepat, Satrio Piningit mengungkapkan identitas atau misi besarnya. Dunia menyadari pemimpin adil ini memang nyata. Skenario ini mirip film epik, tapi justru bulan berita sekarang. Misalnya, penduduk Jepang di masa Perang Dunia II sempat menganggap pendudukan Jepang sebagai pemenuhan dwarf kuning dalam ramalan Jayabaya. Begitu pula semangat pemberdayaan desa dan kelompok minoritas yang tengah menjadi fenomena sekarang bisa diolah menjadi kisah zaman edan yang bakal dimengerti generasi ke generasi. Jika benar muncul apa yang Satrio Piningit bawa, ramalan menyebut dia akan menegakkan keadilan seluruh Nusantara, lalu dunia. Bayangkan transisi. Pemerintah korup runtuh, digantikan sistem adil. Orang-orang bersalah diadili. Utang-utang miskin dihapus. Sumber daya alam dikelola untuk rakyat. Dengan kata lain, janji Ratu Adil adalah menyelamatkan manusia dan alam. Banyak yang bertanya, benarkah pemimpin seperti itu pernah ada? Kisah serupa ada di berbagai budaya. Sosok Mesias di Timur Tengah, Maitreya di Buddhisme, atau Mahdi di Islam. Namun, spesifik Nusantara, Satrio Piningit punya warna lokal. Ia datang bukan dengan kekuatan tentara, tapi kekuatan moral dan solidaritas umum. Kita bisa membayangkan masyarakat global belajar soal toleransi. Teknologi dipakai seimbang dengan etika.
lingkungan pulih, dan ketimpangan mengecil. Situasi ini jelas menggugah emosi, rasa lega karena keadilan dipulihkan, sekaligus haru melihat perubahan. Nanti sebelum tutup, ingat bahwa ini simulasi berdasarkan tradisi dan imajinasi. Namun justru dari skenario masa depan seperti ini, kita belajar banyak. Ketika dunia edan, kerinduan akan pemimpin bersih semakin nyaring. Satrio Piningit menjadi simbol harapan, penerang di kegelapan. Legenda ini mengajarkan kita pantang menyerah. Harus tetap eling lan waspada. Jadi, kalau ramalan Satrio Piningit benar-benar muncul, kita bisa membayangkan pergolakan dahsyat berujung pada keadilan besar. Bagian terpentingnya, menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap krisis. Siapapun kamu, tetaplah sadar dan bersiap. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Klik tombol like kalau kamu penasaran dengan simulasi zaman edan ini. Dan subscribe agar nggak ketinggalan video menarik seputar misteri, ramalan, dan kisah Nusantara berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.